Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pertama sekali, mari sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang oleh Allah pada subuh kali ini masih meringankan langkah kita untuk sama-sama menunaikan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Dan juga tak lupa salawat dan salam selalu kita membacakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa merindukan kita sebagai umatnya, yang insya-Allah kita semua kelak akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya muliakan, yang pertama sekali kepada guru kita bersama Ustaz, dan juga kepada guru saya yang lain, bapak-bapak, bapak kita bersama, dan juga kepada ibu-ibu yang solih-solihah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai seorang sahabat, yang sahabat itu adalah salah satu sahabat yang mendapatkan pujian daripada Rasulullah, baik daripada segi keilmuannya ataupun akhlaknya dan perilakunya. Beliau mendapatkan pujian daripada Rasulullah. Bahkan di antara keistimewaan beliau yang lain, beliau selalu mendahulukan keinginan Amirul Mukminin daripada keinginannya sendiri. Beliau juga sering mendahulukan orang fakir ketimbang orang yang kaya, dan juga beliau selalu mencintai ilmu dan ahlinya ilmu. Maka tidak diragukan lagi, mendengar daripada nasihat beliau membuat hidup kita lebih terarah. Mendengar nasihat daripada beliau membuat kita bisa memilah yang mana yang baik dan yang mana yang batil, yang mana yang bisa kita kerjakan dan yang mana yang kita harus tinggalkan. Pada subuh kali ini kita bersama nasihat seorang sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Farisi. Anna rajulan jaa ila Salman
Pada suatu ketika ada seorang pemuda datang kepada Salman untuk menemuinya. Kemudian dia berkata, qala ya Aba Abdillah awsini. Nama lain daripada Salman Al-Farisi yang sering dipanggil oleh sahabat yang lain, Aba Abdillah. Ya Aba Abdillah awsini. Wahai Aba Abdillah, berikan aku nasihat. Kemudian Salman berkata, qala la takallam. Dia menjawab, nasihat yang pertama yang diberikan oleh Salman kepada seorang pemuda itu, la takallam, jangan berbicara, diam. Lalu pemuda itu mengatakan, ma yastati'u man 'asha fin nas alla yatakallam. Tidak sanggup seseorang insan yang hidup di tengah-tengah manusia untuk dia tidak berbicara dengan manusia yang lain. Kemudian lanjut Salman mengatakan, qala fa in takallamta fatakallam bihaqqin aw iskut. Maka jika engkau tidak sanggup untuk tidak berbicara dengan manusia yang lain, fatakallam bihaqqin, maka berbicaralah dengan jujur, dengan kebenaran, ataupun hendaknya engkau diam. Jadi pilihannya itu hanya dua. Kalau ingin berbicara, berbicara dengan jujur kebenaran, ataupun diam saja. Itu nasihat yang pertama. Kemudian pemuda itu mengatakannya lagi kepada Salman, zidni, tambahkan kepadaku nasihatmu lagi. Kemudian Salman berkata, la taghdab, jangan marah. Berarti nasihat yang pertama jangan berbicara, dan nasihat yang kedua la taghdab, jangan marah. Kemudian pemuda itu lanjut mengatakan, qala amartani alla aghdab, engkau memerintahku supaya aku tidak marah. Wa innahu la yakhshani ma la amlikahu, tapi kadang-kadang aku tidak bisa menahan amarahku sehingga aku harus marah. Kemudian Salman Al-Farisi melanjutkan, qala fa in ghadibta famlik lisanaka wa yadaka. Maka jika engkau betul-betul marah, famlik lisanaka, maka tahan lisanmu, wa yadaka, dan tahan tanganmu. Disuruh tahan lisan dan disuruh tahan tangan. Kaki gimana, Bu? Diam, nggak ngomong, tiba-tiba dendam. Berarti kaki itu ngikut tangan. Tangan aja nggak boleh, apalagi kaki. Kemudian pemuda itu mengatakan lagi, zidni, tambahkan kepadaku nasihatmu lagi. Kemudian Salman mengatakan, la tulabisin nas, jangan engkau berinteraksi dengan manusia, ataupun jangan banyak berinteraksi dengan manusia. Kemudian pemuda itu mengatakan, ma yastati'u man 'asha fin nas alla yulabisahum. Tidak sanggup seseorang manusia yang hidupnya di tengah-tengah manusia yang lain untuk tidak berinteraksi dengan manusia yang lain. Itu bantahan daripada pemuda itu. Kemudian Salman melanjutkan nasihatnya, fa illa bastahum fasduqil haditha wa addil amanata. Dan jika engkau benar-benar tidak bisa untuk tidak berinteraksi dengan manusia, maka jujurlah dalam berkata dan tunailah amanah. Maka daripada nasihat 3 buah yang tadi, kita tidak diizinkan untuk berkata-kata. Jadi kita harus diam aja, diam. Karena diam itu
Diam itu merupakan salah satu derajat yang Allah berikan untuk orang yang diam itu. Salah seorang al-faqih mengatakan bahawa diam itu merupakan 7.000 kebaikan, yang 7.000 kebaikan itu sudah dirangkum dalam 7 kalimat, yang masing-masing kalimat itu mendapatkan 1.000 kebaikan. Yang pertama adalah diam itu merupakan ibadah yang tanpa susah payah. Maka dengan sebab kita hanya diam saja dan kita meniatkan untuk tidak mengumpat dan meniatkan untuk tidak mengatakan yang kotor, kita hanya diam saja tanpa bersusah payah, itu akan menjadi sebuah ibadah untuk kita. Yang kedua, diam itu merupakan perhiasan yang tanpa emas dan permata. Maka orang yang hanya diam saja, mungkin kita akan lebih suka melihatnya walaupun dia tidak memiliki emas dan permata. Dan yang ketiga, diam itu merupakan kewibawaan tanpa kekuasaan. Kalau kita melihat di sini presiden, wajar orang menganggap kewibawaannya tinggi. Tapi kalau orang yang diam itu, walaupun dia tanpa jabatan, tanpa apa-apa, maka kita menganggap wibawanya itu besar. Dan diam itu merupakan istirahat bagi malaikat pencatat amal. Gara-gara kita diam, itu malaikat jadi istirahat, enggak nulis. Malaikat pencatat amal itu enggak perlu nulis karena kita diam. Dan diam itu merupakan penutup aib. Ini yang paling besar. Dengan sebab kita diam, aib-aib kita sendiri ataupun aib orang lain itu tertutup, tidak terbuka, dan Allah akan mengangkat derajat kita. Tapi kalau kita benar-benar tak sanggup diam, bukan hanya diam saja, kita ada jalan yang kedua. Apa itu? Fatakallam bihaqqin aw iskut. Maka berbicaralah dengan kebenaran. Pilihan yang kedua baru diam. Jadi jangan nanti pas dengar ini diam-diam itu merupakan salah satu kelebihan yang sangat besar. Ini bapak-bapak, ibu-ibu enggak ngomong lagi, diam semua, enggak. Jadi kita ada alternatif yang kedua, yaitu berbicara dengan kebenaran dan dengan jujur. Kemudian la taghdab. Nasihat yang kedua, jangan marah. Walaupun kadang suatu ketika kita merasa sangat marah, maka tahan lisan kita dan tahan mulut kita, sehingga kita tidak mencaci orang lain. Karena sekali saja kita menahan untuk tidak mencela orang lain ataupun tidak mereply komen orang lain, itu akan mengangkat derajat kita dan akan mengampunkan dosa kita dan akan mendapatkan pahala yang besar daripada Allah. Karena omongan kita ini ibaratkan batu yang kita lemparkan ke dalam laut. Laut itu ibarat hati orang. Kita tidak tahu sejauh mana batu itu tenggelam, dan kita tidak akan bisa pernah mencari batu itu lagi. Karena laut itu sangat luas, hati itu sangat luas. Kita tidak tahu seberapa besar hati orang itu sakit ketika kita mengatakan kepadanya perkataan yang buruk. Dan yang terakhir, jangan sering berinteraksi dengan manusia. Nah, ini dalam hal berinteraksi ini, berinteraksi, kalau harus berinteraksi dengan manusia, berinteraksilah dengan secara kita berkata jujur ataupun menunaikan amanah. Maka jikalau tidak sanggup, tidak perlu berinteraksi dengan manusia. Kemudian dalam hal menjaga lisan,
Ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa di sisi Allah. Ini pengalaman saya pribadi. Saya punya kawan, Bu, punya teman yang satu kelas sama saya. Ketika masa hidup beliau, saya sering jalan sama beliau. Dia itu sering negur saya, ketika saya ingin mengatakan sesuatu kepada orang lain, beliau langsung menegur, ngapain kamu ngupat-ngupat buat orang, ngapain kamu gibahin orang. Ketika saya terbahak-bahak tertawa, dia langsung menegur. Dan paling sering itu, kalau saya boncengin dia itu berobat di belakang saya, mulutnya itu selalu berbisik-bisik. Suatu ketika saya menanyakan, apa yang kau bacakan? Saya membacakan, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij alal muslimin. Selalu itu yang beliau ucapkan. Dan beliau diberikan suatu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang orang lain itu sangat mengharap-harapkan keistimewaan itu. Apa itu? Di masa akhir hayatnya, Allahumma ighfir lahu, beliau mendapatkan keistimewaan daripada Allah, wafat di dalam bulan Ramadan dan di malam Jumat. Keistimewaan apa lagi yang ingin kita raih selain husnul khatimah? Karena sesungguhnya walaupun ilmu itu menjadikan kita adalah tanda sebagai orang yang diberikan kebaikan oleh Allah, namun ilmu itu bukanlah penentu kita bisa masuk surga. Yang tujuan utama adalah husnul khatimah. Maka menjaga lisan itu adalah sesuatu yang amat berat. Lisan ini adalah suatu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita tanpa tulang, yang sangat mudah kita gerakkan, yang bisa kita gerakkan kapan saja kecuali waktu tidur. Ini merupakan amanah yang berat bagi kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang sedikit di belakang istisna. Innal insana lafi khusr, semua orang-orang ini dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengamalkan amal-amal yang soleh. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita mukmin yang sejati, menjaga lisan yang tidak menyakiti hati orang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.